warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dunggio dengan NIM 9414080, kelas B jurusan Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI ME. Baik, saya akan menjelaskan tentang instrumen investasi pasar modal. Alternatif instrumen investasi di pasar modal. Yang pertama itu ada saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana. Saham atau stok. Saham merupakan bukti penyertaan kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Karena merupakan penyertaan kepemilikan, maka investor akan turut menanggung segala bentuk kerugian maupun memperoleh keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jenis saham berdasarkan pemegang. Itu yang pertama ada saham atas nama dan saham atas unjuk. Selanjutnya jenis saham berdasarkan sifat itu ada yang pertama saham biasa atau common stock, yang kedua itu saham preferen atau preference stock. Selanjutnya obligasi atau bond. Obligasi atau bond adalah instrumen utang jangka panjang yang diperdagangkan dan dikeluarkan oleh berbagai organisasi peminjam, baik instansi pemerintah maupun perusahaan, serta organisasi lainnya. Obligasi digolongkan sebagai sekuritas atau efek yang memberikan penghasilan tetap karena issuer menjanjikan kepada pemegang obligasi untuk membayar kupon periodik tetap atau kupon, membayar jumlah prinsipal tetap pada sebelum jatuh waktu. Jumlah prinsipal obligasi disebut nilai par, menunjukkan jumlah modal yang harus dibayar kembali pada jatuh waktu. Harga pasar obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka harga pasar obligasi akan semakin rendah. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya jenis-jenis obligasi. Berdasarkan kepemilikan itu ada obligasi atas nama atau register bond, yang kedua itu obligasi atas unjuk atau bearer bond. Berdasarkan aset yang dijaminkan atau kolateral itu ada obligasi senior, dijamin sepenuhnya karena didukung oleh tuntutan atau hak legal atas kekayaan tertentu. Yang kedua itu obligasi junior, hanya dijamin dengan janji issue untuk membayar bunga dan prinsipal berdasarkan waktu. Berdasarkan perbandingan antara nilai pasar dengan nilai par, obligasi diskon itu harga pasar kurang dari harga par. Yang kedua itu obligasi premium, harga pasar lebih dari harga par. Berdasarkan masa jatuh tempo, obligasi berjangka atau term bond memiliki satu periode jatuh tempo. Yang kedua itu obligasi serial atau serial bond memiliki serangkaian periode jatuh tempo. Selanjutnya itu berdasarkan penerbit, ada obligasi korporasi atau corporate bond, obligasi negara, government bond, obligasi daerah, municipal bond. Selanjutnya berdasarkan sistem pembayaran kupon yang digunakan. Itu ada zero coupon bond, yaitu tidak ada pembayaran bunga secara periodik, melainkan bunga tanpa pokok dibayar di akhir periode. Yang kedua itu coupon bond, pembayaran bunga dilakukan secara periodik. Ada fixed coupon bond, itu nilai kupon ditetapkan di awal penawaran. Yang kedua itu floating coupon bonds, nilai kupon ditetapkan dengan mengacu pada indikator tertentu dan ditetapkan di awal periode berjalan. Berdasarkan nilai nominal, itu ada obligasi konvensional. Obligasi konvensional yaitu nilai nominal 1 miliar ke atas. Yang kedua itu obligasi retail, ini nilai nominal lebih kecil. Selanjutnya berdasarkan hak penukaran atau opsi yang menyertai, itu ada convertible bond, yaitu dapat dikonversi ke saham perusahaan penerbit. Yang kedua itu exchangeable bond,
dapat dikonversi ke saham perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan penerbit. Ketika itu callable bond ini obligasi yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Yang terakhir itu purchasable bond, obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Berdasarkan sistem perhitungan imbal hasil, itu ada obligasi konvensional, obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga. Selanjutnya obligasi syariah, obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Selanjutnya berdasarkan nilai nominal, itu ada obligasi mudharabah dan obligasi ijarah. Selanjutnya reksadana atau mutual funds, mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27. Didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk dikelola oleh manajer investasi atau MI ke dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau deposito. Reksadana cocok bagi investor yang ingin berinvestasi tetapi tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengelola portofolio sendiri. Selanjutnya, bentuk reksadana. Berdasarkan pihak yang membentuk atau mengelola. Yang pertama itu ada reksadana perusahaan atau company funds, berbentuk suatu perusahaan yang mengelola efek. Yang kedua itu reksadana kontrak investasi kolektif atau collective investment contract fund, dibentuk atas dasar kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Selanjutnya itu berdasarkan kewajiban berkaitan dengan pembelian kembali. Yang pertama itu reksadana tertutup atau closed end funds, tidak memiliki kewajiban untuk membeli kembali unit penyertaan dari investor. Yang kedua itu reksadana terbuka atau open end funds, wajib membeli kembali unit penyertaan dari investor yang ingin menjualnya. Ini adalah jenis-jenis reksadana. Jenis reksadana berdasarkan portofolio penyusunnya. Itu ada reksadana pasar uang, reksadana yang mayoritas alokasi investasinya pada efek pasar uang seperti SBI atau surat Bank Indonesia, surat utang berjangka kurang dari 1 tahun, deposito berjangka, dan tabungan. Yang kedua itu reksadana pendapatan tetap, reksadana yang alokasi investasinya minimal 80% pada efek pendapatan tetap, seperti surat utang atau baik surat utang negara atau SUN maupun surat utang perusahaan, berjangka lebih dari 1 tahun. Reksadana saham, reksadana yang sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya diinvestasikan dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Yang kedua itu reksadana campuran, reksadana yang alokasinya merupakan kombinasi antara efek ekuitas atau saham dan efek utang atau obligasi, di mana masing-masing efek tidak ada yang melebihi 80%. Selanjutnya, reksadana terproteksi, reksadana yang waktu pembeliannya ditentukan oleh MI, yang menerbitkan dan penjualan hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Jika melakukan penjualan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan penalti yang cukup besar. Lalu reksadana indeks, merupakan reksadana yang komposisi portofolionya disusun menyerupai suatu indeks tertentu sehingga return yang diberikan akan setara dengan indeks yang diikutinya. Yang terakhir itu reksadana ETF, merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa seperti halnya saham.
dan kinerjanya mengacu pada indeks tertentu, dapat berupa indeks saham atau indeks obligasi. Itulah penjelasan mengenai instrumen investasi pasar modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.